Halo para anggrek lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Anggrek bulan atau anggrek Phalaenopsis merupakan anggrek favorit karena keindahan bunganya. Dan banyak ragam atau banyak macam sekali corak dari bunga-bunga anggrek bulan atau anggrek Phalaenopsis ini. Tapi banyak dari kita sering melakukan kesalahan dalam perawatan anggrek bulan ini yang menjadikan pertumbuhan anggrek bulan tidak maksimal, bahkan bisa menimbulkan kematian bagi anggrek bulan itu sendiri. Dan untuk video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan dalam perawatan anggrek bulan yang harus dihindari. Di sini ada beberapa sampel plan dari teman, kebetulan dia sebagai pemula merawat anggrek bulan dan ketika salah perawatan maka anggrek-anggrek bulan ini pada rusak. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kesalahan pertama adalah menempatkan anggrek bulan di bawah sinar matahari langsung. Walaupun semua tumbuhan termasuk anggrek memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, akan tetapi anggrek bulan lebih menyukai cahaya yang terang tetapi tidak terkena cahaya matahari langsung. Jika anggrek bulan kesayangan kita terkena cahaya matahari langsung, biasanya akan terjadi sunburn atau daun menjadi terbakar gosong seperti ini ya para anggrek lovers. Nah, ini akibat penempatan anggrek bulan terkena cahaya matahari langsung kurang lebih sampai 5 jam. Ini anggrek milik teman saya sebagai pencinta anggrek pemula, karena tidak tahu maka menempatkan anggrek bulan ini digantung di samping rumah yang terkena cahaya matahari langsung. Jadilah daunnya seperti ini. Jika daun sudah menguning seperti ini, maka akan gugur. Nah, di sini ada contoh yang sudah gugur. Nah, ini anggrek bulan terpapar cahaya matahari langsung, maka akan gosong, kemudian menipis, lalu semua daun akan menguning. Jika di antara plant mirip anggrek loper seperti ini, langkah yang harus dilakukan adalah potong saja. Nah, sebagian daun yang sudah menguning. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghindari jamur, bisa menggunakan lidah buaya ataupun fungisida, bisa juga menggunakan bawang putih. Nah, seperti ini. Pasti akan cepat mengering. Seperti ini mengatasinya ya anggrek lovers. Jadi tempatkan anggrek bulan kesayangan kita dengan posisi digantung tapi di area yang terang dan teduh. Nah, maksudnya di bawah naungan, bisa di bawah naungan paranet atau di bawah naungan genting. Yang penting ada pantulan cahaya agar anggrek bisa berfotosintesis. Yang kedua adalah kesalahan dalam penyiraman. Walaupun semua tanaman membutuhkan air, terutama anggrek, sangat membutuhkan air dan kelembaban. Jika kita melakukan kesalahan saat penyiraman, maka akan terjadi sesuatu hal pada anggrek seperti busuk daun ataupun busuk pucuk maupun busuk akar. Ketika kita melakukan penyiraman, alangkah baiknya untuk anggrek pemula silakan siram di bagian media tanamnya saja. Dan cek sebelum melakukan penyiraman, jika media tanah masih basah jangan dilakukan penyiraman. Tapi ketika penyiraman di spray seperti ini agak sedikit lebih aman. Tapi jika berada di daerah panas atau di dataran rendah, teknik penyiraman yang dilakukan secara mengguyur biasanya sering terjadi kesalahan. Kesalahan penyiraman saat mengguyur adalah seperti ini para anggrek lover. Ketika mengguyur seluruh plant anggrek seperti ini, nah, ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Walaupun keseluruhan media tanam basah, akan tetapi banyak air yang tergenang atau terperangkap pada ketiak daun atau pada pucuk daun. Nah, mahkota daun seperti ini. Jika terjadi kesalahan seperti ini, maka alangkah baiknya lakukan proses pengeringan menggunakan tisu seperti ini. Nah, di sini basah. Nah, biasanya kalau sering terperangkap air di mahkota daun ini, maka akan terjadi busuk pucuk. Di sini air, apalagi air yang mengandung bakteri, biasanya cepat sekali terjadinya pembusukan pada pucuk atau pada daun. Nah, untuk mengantisipasinya, alangkah baiknya gunakan tisu saja, disimpan seperti ini.
Nah, kemudian daun dilap untuk menghindari busuk pucuk maupun busuk daun. Jika anggrek loper senang menyiram atau hobi menyiram anggrek, maka alangkah baiknya tanam anggrek di media kayu atau media pakis seperti ini secara digantung. Ini akan terhindar dari busuk akar maupun busuk pucuk. Tapi untuk menghindari busuk pucuk pada anggrek yang ditempel di media pakis ini, tanamlah anggrek kesayangan dengan posisi terbalik. Jadi seperti ini. Daun tidak menghadap ke atas atau plen tidak menghadap ke atas. Ketika plen kita siram seperti ini, maka air hanya melintas saja. Walaupun disiram sampai benar-benar basah kuyup, biasanya terhindar dari kebusukan akar maupun busuk pucuk. Dengan plen posisi terbalik seperti ini, maka air yang jatuh di atas tidak akan terperangkap pada mahkota daun. Karena mahkota daun menghadap ke bawah, jadi air hanya melintas saja. Untuk perakaran, jika anggrek ditempel di media tanam kayu atau papan pakis seperti ini, jika penyiraman dilakukan dengan intensitas air yang cukup tinggi, biasanya jarang terjadi kebusukan akar. Kenapa? Air yang membasahi semua plen dan media tanam akan cepat menguap dengan sirkulasi udara yang baik, maka perakaran akan cepat kering atau menguap. Hanya kelemahannya dengan sirkulasi udara yang baik, tapi jika lokasi kita berada di dataran rendah, maka media tanam dan perakaran cepat kering. Dan harus dilakukan penyiraman yang intensif, biasanya sehari 2 kali. Tetapi untuk di lingkungan kami ini, karena berada di dataran menengah 500 mdpl, untuk pola penyiraman dengan anggrek gantung seperti ini, tergantung kondisi. Jika cuaca sedang panas, maka penyiraman dilakukan sehari 2 kali. Tapi jika musim hujan, hanya sekali saja atau 2 hari sekali. Jadi para anggrek lovers, ketika penyiraman harus diperhatikan posisi plen. Jika posisi plen menghadap ke atas, alangkah baiknya tidak menyiram pucuk maupun keseluruhan plen, terkecuali jika menyiram lalu dikeringkan. Tapi jika menyiram terus sampai basah kuyup, yang terjadi seperti ini. Karena posisinya menghadap ke atas, terus dilakukan penyiraman hampir setiap hari, maka air tergenang di ketiak daun, maka daun pun berguguran seperti ini. Terjadi kebusukan pada daun, dan itu harus dihindari. Selanjutnya, saat penyiraman, kemudian perhatikan media tanam. Jika anggrek loper yang sedang menyiram, untuk merawat anggrek bulan ini alangkah baiknya gunakan media tanam yang poros, seperti arang atau cacahan pakis. Karena arang maupun cacahan pakis tidak terlalu banyak menyimpan air. Tapi yang dilakukan teman saya ini dengan media tanam sphagnum moss, ketika sering disiram maka sphagnum moss ini menyimpan banyak air, sehingga yang terjadi adalah kebusukan pada akar. Nah, ini perakaran pada busuk semua, rusak pada kopong. Dan ini harus dihindari. Jadi untuk media tanam sphagnum moss, alangkah baiknya sangat diperhatikan kelembabannya. Jika masih lembab, disarankan jangan dilakukan penyiraman. Jika terus dilakukan penyiraman, maka nasibnya akan seperti plen anggrek ini. Kemudian perhatikan drainase atau lubang pada pot ini. Karena drainase yang baik seperti ini, ketika pot banyak lubang, maka memungkinkan sirkulasi udara keluar masuk dengan baik. Sehingga kelembaban akan seimbang. Yang dilakukan teman saya menanam anggrek menggunakan media tanam sphagnum moss, kemudian drainase dari pot hanya di bawah saja. Jadi tidak ada sirkulasi udara, kemudian ketika air banyak tersimpan pada media tanam, maka terjadilah kebusukan pada akar. Selanjutnya untuk pemupukan. Biasanya terjadi kesalahan ketika para anggrek loper ingin anggreknya segera berbunga, maka terus diberikan pupuk dengan dosis yang tinggi. Biasanya pemberian pupuk yang berlebihan akan menyebabkan media tanam cepat asam. Teman saya ingin segera anggreknya cepat berbunga. Nah, ini sempat berbunga, tapi media tanam jadi hijau seperti ini, cepat sekali masamnya.
Juga jika sudah jenuh, biasanya pertumbuhan anggrek akan jadi kecil, daunnya akan kecil ataupun kerdil. Karena anggrek yang sehat, daun yang lebih muda itu lebih besar daripada daun yang tua. Nah, seperti ini, lebih besar daripada daun yang tua, daun yang berada di bawahnya. Jika anggrek lovers ingin anggreknya cepat berbunga, lakukan pemupukan. Untuk saya hanya melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair saja agar lebih aman. Lakukan pemupukan menggunakan pupuk organik cair dengan dosis yang rendah 1:10. Jadi 1 liter pupuk cair ditambah 10 liter air, kemudian disemprotkan, lakukan 2 hari atau 3 hari sekali. Jadi anggrek tidak memerlukan nutrisi yang tinggi tetapi dengan dosis yang rendah tapi sesering mungkin. Jadi jika anggrek lover ingin memupuk, lakukanlah pemupukan jika menggunakan pupuk kimia, perhatikan dosis daripada pupuk tersebut. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah tidak melakukan perawatan secara rutin, jarang kontrol, jarang mengecek plan anggrek. Nih ada 2 plan milik teman saya. Karena kesibukannya dia tidak rutin mengontrol. Alhasil ketika plan anggrek ini disimpan di atas meja di taman, maka keong akan menyerang dan ini dimakan siput ya, kayak bekicot. Nah, keong itu. Keong pemakan daun. Nah, jadi daunnya seperti ini, pada rusak tuh. Pada bolong sama keong. Makanya perawatan rutin atau pemeriksaan rutin harus dilakukan agar anggrek tetap segar. Untuk melakukan perawatan rutin, lakukan pengecekan media tanam. Perhatikan, khawatir media tanam terkena jamur atau terjadi kebusukan akar. Apabila tidak terjadi kebusukan akar, khawatir anggrek kekeringan. Nah, seperti ini contohnya anggrek loper. Ini teman saya karena pemula, jadi hanya sebulan senangnya, kemudian dibiarkan jadi plan seperti ini. Nah, mungkin sekian anggrek lovers. Mudah-mudahan video yang kami buat bermanfaat. Jika ada kritik maupun saran, silakan dengan senang hati isi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.